Ini dia teleskop anti ribet untuk Sultan. Sudah ada rangefinder, sudah ada night visionnya, sudah ada center IR-nya. Jadi teman-teman bisa pilih teleskop ini. Sekarang dari segi beratnya nih, bentuknya sih simple, keren ya. Terus juga perangkatnya di atas ini tidak terlalu tinggi gitu loh, aneh gitu kan. Magnetik ini bos. Di sini ada tombol-tombolnya. Seperti ini, gokil, mantap kan? Beratnya di 761 gram. Nah, ini. Oke. Enak banget ya. Kita bisa pilih retikelnya, coba ya. Retikelnya kita pilih dulu. Oke, ini untuk zeroing ya, XY-nya. Kita coba, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Part. Wah, ini waktu kita buka langsung ada logonya ya, seperti biasa. Dan kita akan buka nih. Boom. Part seperti ini, ada covernya. Ini sangat berguna banget buat teman-teman yang ingin hunting jarak jauh. Biasanya kan kalau teleskop keren itu biasanya dipisah dengan unit senapannya, karena sudah memakai sistem reel bikat ini. Jadi lepas pasang mudah. The next ini bos ya. Oke, kita coba. Wow. Yang pertama ini kita dapat kitab-kitabnya. Nah, manual booknya ini cukup lengkap ya. Nexstalker 4K Pro. Nah, ini kitabnya cukup tebal sekali. Ada kitabnya juga. Ini apa ya? Night Vision dan Thermal Imaging Specialist. Wah. Dan kita buka. Wow. Ada busanya seperti ini. Jadi sangat empuk banget ya, aman di device-nya. Dan kita lihat di sini ada baterai, cover baterai untuk di tipe 18650, sama dengan yang dipakai Night Vision lokal ataupun center ya, sama dipakai buat vape. Nah, ini ada pelindung lensanya buat di mata. Ini empuk ya, nggak seperti yang murah-murah itu yang biasa kita temui. Dan ini kita akan lihat dari segi mountingnya. Mounting atau dapat apa ini ya? Atau kitab lagi. Oke, kita cek. Ini apa? Kita akan buka ya. Ada kotak kecil lagi. Kita akan buka. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini ada lap lensa. Ada juga kunci L. L-nya ada berapa? Ada 3 ya L-nya. Dan ini bukan model yang bintang seperti Vector Optic Orient Pro Max. Ini kunci L biasa. Kita singkirkan dulu semuanya. Dan kita lihat untuk mountingnya seperti ini. Ini mountingnya Picatinny. Dan ini yang double. Ini belum yang adjustable ya. Jadi belum bisa di setting naik turunkan. Tapi dari segi kita pegang ini cukup solid dan presisi ya, bagus ini. Oke, kita. Wow, ini dia bos. Stalker 4K Pro. Tutup lensanya bisa dibuka dan ini magnetik ini bos. Di sini ada tombol-tombolnya di bagian atasnya. Ada untuk mengukur jaraknya berapa, ada wifi-nya, ada untuk ngerekam, untuk foto juga ada. Terus ada tombol yang lainnya, nanti kita explore. Ada Type-C di sini ya. Nah, ini kabel data Type-C dan juga untuk port micro SD-nya. Di sini ada parallax-nya juga untuk ngatur fokus. Feel-nya cukup halus ya. Oke. Jadi feel-nya cukup halus. Gak seperti teleskop yang real, tapi masih oke ya. Dari segi modelnya ini oke, tidak terlalu menonjol seperti teleskop yang sistemnya ada tonjolannya yang terlalu tinggi itu. Jadi kurang enak dipandang. Kalau ini lebih oke, lebih keren. Di sini ada settingan turretnya, kliknya juga sangat ringan banget. Jadi seperti ini. Ketika diputar itu nggak rigid gitu ya, nggak seperti teleskop yang real. Jadi kayak apa ya? Mudah gitu loh, kayak baut kendor. Nah, ini dari penilaian saya sendiri ya. Di sini ada pelindungnya, di mana
sebelum menggunakan ini harus dibuka dulu supaya untuk baterainya langsung nyambung. Kita lihat ya. Remove the battery protection tape before use. Oke, berarti harus dilepas dulu. Kalau ndak dikasih penghalang seperti ini, baterainya bisa habis. Kita lepas dulu. Nah, di sini baterainya. Oke. Baterainya di sini ada, dan kita cek dulu apakah ada stikernya juga. Kita cek ya. Nah, di sini ada stikernya supaya perangkatnya ini tidak aktif. Dan ini besarnya yaitu 3200 mAh. Ini teman-teman nanti bisa stok banyak baterai, dan juga saat pemasangan baterai jangan sampai kebalik, karena baterai DC seperti ini bahaya. Kalau misalnya masangnya kebalik, perangkatnya bisa rusak ya. Beda dengan perangkat-perangkat yang AC. Ini listriknya DC. Nah, sekarang dari segi beratnya nih, bentuknya sih simple, keren ya. Terus juga perangkatnya di atas ini tidak terlalu tinggi gitu loh, aneh gitu kan. Nanti takutnya kan kecantol. Kalau ini rapi sih. Kalau bisa nanti the next ini nggak usah ada tongolannya. Jadi tidak kelihatan itu teleskop, sudah ada lasernya, sudah ada rangefindernya, dan juga night visionnya itu nggak kelihatan. Dia tertanam di dalam. Kalau bisa ya, nanti insya Allah bisa, pasti lebih ramping lagi. Lampu lasernya di pinggir-pinggir sini, sehingga lebih ramping lagi. Oke, dari segi view-nya sih lebih nyaman ya, walaupun dipakai lama-lama kalau belum terbiasa juga pusing pastinya. Sekarang kita timbang nih, berapa beratnya? Ini 0 ya, ini tanpa mounting ya, kita ukur. Beratnya di 761 gram. Juga di belakang, lensa belakang, ini untuk setting mata yang minus ya, minus atau plus. Oke, sekarang saya tunjukkan gimana untuk di dalamnya ya. Kita langsung bahas aja dari segi fiturnya di dalam apa aja. Nah, untuk bagian atas ini gunanya untuk nge-zoom kalau kita putar ya. Nah, di sini dia langsung nge-zoom. Nah, ini maksimal bisa 22,4 kali. Oke, kalau di zoom out, oh seperti ini. Jadi oke ya. Terus juga di sini kalau kita tekan, di sini ada menu-menunya. Nah, ini bisa reticle adjustment, terus juga ada rank unit selection. Ada juga apalagi nih? Ballistic calculator. Nah, ini yang sangat penting sekali. Karena nanti kita bisa nembak di jarak berapapun, kita tinggal tekan nanti jaraknya keluar berapa, dan nanti akan muncul koreksi atau prediksi jatuhnya mimis itu di tandain oleh tanda X gitu. Dan langsung kita praktek nanti ya, insya Allah ya. Oke, kita bisa pilih reticle-nya, coba ya. Reticle-nya kita pilih dulu. Oke, ini untuk zeroing ya, XY-nya. Kita coba geser dikit supaya lebih jelas. Oke. Nah, ini stylenya coba kita rubah dulu. Nah, ini seperti ini. Oke ya. Oke. Ini bisa pilih seperti ini. Tipis plus biasa. Oke, banyak sekali ya, karena ini dia pakai digital, jadi sangat leluasa banget. Colornya bisa pilih putih, merah, colornya ya, hijau. Oke, kita pilih suka-suka aja ya. Nah, seperti ini kurang lebih untuk tampilannya, sangat oke ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba gali lagi yang lebih jauh. Ballistic calculator, color. Nah, brightness-nya kita mau setting tingkat berapa? Ini kan level 0 karena malam hari ya. Jadi supaya nggak terlalu silau, ini bisa di level 0. Tapi kalau misalnya di siang hari yang pencahayaannya terlalu cerah, bisa di setting level berapa? Wow, ini level 6 ini. Level 4, 3, 2, 1, 0. Oke. Saya akan coba langsung intip ya. Gimana kalau saya intip langsung? Nyaman, enak.
Ini tidak seperti Night Vision yang kita produksi ya. Ya jauh, 2 juta dibandingkan dengan belasan juta jauh ya. Oke, apalagi ini mungkin buat teman-teman yang ingin satu teleskop tapi bisa multi, ini bisa jadi solusinya. Kalau memang teman-teman sesuai dengan selera saya ya. Cuma ini stoknya tidak banyak, buat teman-teman bisa langsung di order aja sekarang. Bos bisa diikut program kredit nabung yang itu nggak bisa karena apa, stoknya nggak mudah ya, susah stoknya, dan juga modalnya ini tinggi bos, nanti nggak muter ya. Oke, mantap sekali. Miring gini dia terbaca berapa kemiringan derajatnya, diintip juga enak, ada paralaksnya untuk fokus-fokusnya, enak lah ini. Nanti kita coba ya untuk di luar ruangan. Terus saya coba mau ukur ya. Nah ini untuk jaraknya berapa, kita ukur. Mana nih jaraknya? 5 meter. Oh ini. Jadi untuk jaraknya berapa ini bisa muncul di kamera. Ini 5 meter. Oke, kemiringannya berapa? Oke. Nah, sekarang saat yang ditunggu-tunggu, kita akan install di sebuah unit yang sangat keren abis. Ini FX Evolution versi long yang terbaru. Tapi saya nggak mau yang biasa-biasa aja. Saya mau full upgrade di unitnya. Nah, seperti teman-teman lihat, untuk unitnya ini pakai botol yang masih biasa. Saya akan upgrade ke komposit DWM yang 700 cc. Dan untuk mountingnya, karena ini dipakai untuk diganti-ganti ke unit yang lainnya, supaya ndak baret-baret di bagian mountingnya, saya pakai mounting custom. Ini ada bekasnya, bisa maju mundur. Tapi untuk kepresisiannya jelas ini kurang bagus ya, lebih bagus bawaannya. Karena ini kita mau review teleskop part yang baru ini, kita pakaikan teleskop ini. Untuk bipodnya saya pakaikan bipod Atlas. Kalau bipod terserah teman-teman. Dan langsung saja kita akan upgrade. Kita lepas dulu aja untuk dari segi botolnya. Di sini sudah saya siapkan juga memorinya. Oke, kita udah lepas dan kita siap pasang untuk botol penggantinya. Kita simpan dulu untuk yang botol biasa. Karena ini basicnya Sultan, biar nggak terlalu jomplang, kita pasang botol yang harga 2 jutaan. Unitnya ini kan basicnya kalau harga normalnya 11 jutaan, tapi kemarin sempat promo di 10 jutaan juga. Kita pasangkan ini, biar nggak terlalu jomplang lah. Ya. Kita pasang botolnya yang komposit DWM 700 cc. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, angin langsung masuk full. Mantap. Sekarang kita akan install untuk bagian bipodnya. Untuk bipod ini saya pasangkan yang bipod Atlas ya, sesuai dengan seleranya aja. Kita bisa pasang langsung install. Ini bipod yang biasa saya pakai, jadi kondisinya sudah lecet-lecet. Oke, seperti ini dari segi model tampilannya. Belum terpasang untuk bagian mounting teleskopnya. Nah, ini mounting teleskopnya saya pakai yang seperti ini. Ini untuk universal, jadi bisa maju mundur, ini bebas. Udah kita naikkan dan wow, keren. Keren banget nih bos, keren ya. Nggak yang tinggi gitu loh, karena kan ada yang versi ini agak nongol moncongnya, ini agak tinggi, kayak ada tanduknya. Kalau ini kan, wow, masih oke lah ya. Oke, daripada bosku beli GoPro, misalnya GoPro 10, GoPro 9, 11, terus nanti di modif mounting kamera samping, GoPro-nya aja paling murah ya 5 juta.
kadang lebih ya, belum on cam-nya, belum upgrade-nya itu habis sekitar 6-7 juta. Terus kalau mau hasil gambarnya yang bagus, terus nanti pakai misalnya vektor optik Oreon Pro Max yang 4 jutaan lebih, atau yang biasa, kalau biasa ya kurang, lebih baik langsung yang ini ya, karena ini sudah include semuanya, balistik kalkulatornya juga, jadi nanti tidak usah main turret berapa wes. Yang lainnya sibuk rangefinder, terus juga masang muter turretnya, kita sudah nembak duluan karena kita tinggal pencet satu klik aja jaraknya berapa dan sudah langsung kerekam gitu, simple. Nggak enaknya ya kalau misalnya kita diajak hunting di area yang harus pakai perahu, wah itu bahaya karena takutnya nanti kecebur malah repot, nggak bisa ditolong, ini pasti rusak lah. Nggak tahu juga ini apakah produknya sudah waterproof, tapi kalau misalnya hanya kepercikan air aja atau kena hujan rintik-rintik itu kelihatannya nggak masalah sih. Tapi kalau kecemplung ya amit-amit, bukan diperuntukannya. Jadi ini untuk yang istilahnya di darat lah, nggak terlalu yang bahaya. Dan ini pakai laras yang masih biasa di 60 cm, bukan yang 70 cm. Kalau 70 cm nanti panjang larasnya segini, sama dengan botolnya, karena ini saya pasang yang komposit DWM yang 700 cc. Nah, ini kita pasangkan peredamnya. Ini peredamnya wajib Orcap silencer untuk long range. Seperti ini, gokil, mantap kan? Oke, sekarang saya akan setting untuk dari segi miring. Oke bosku, nah ini sudah saya pasang ya, jadi sudah saya kencengin semua bautnya, ini sudah siap untuk kita coba review aja. Dan malam-malam kita coba zeroing ya nanti. Sebelumnya kita akan pasang dulu memory cardnya. Nah ini sangat penting banget, lokasinya ini di sebelah kanan sini, samping kanan. Kita bisa buka dari bawah ya, terus kita pasang. Kita sesuaikan simbolnya seperti ini. Ini juga ada kabel Type-C dan juga kabel micro HDMI. Kelihatannya untuk ambil data ataupun upgrade firmware-nya ya. Sekarang kita lanjut lagi ya. Kita akan tes ini di luar ruangan. Nah, di sini bisa di charger ya. Langsung saja kita nyalakan, sekaligus nanti kita pakai fitur wifi-nya. Oke. Ini sudah masuk ya, dan saya akan nyalakan untuk wifi-nya. Kita tahan sampai nyala. Oke, ini tadi saya persiapan sekitar 2 jam dari awal review sampai dengan saat ini ya. Dari baterai di sekitar 80%, sekarang tinggal di sekitar 20%-an. Oke, kita sambungkan dulu wifi-nya. Ketika udah tersambung, ini bisa terkoneksi ya. Ini saya sambungkan pakai Android teman-teman. Jadi seperti ini. Kita rekam lagi ya, kita ukur lagi. Oke, tuh 23. Ini kalau pakai part ya, hasilnya di 23. Oke. Oke, seperti ini bos ya. Plus ini adalah zeronya. Zeronya kita buat di 23. Nanti ini tinggal kita setting aja ya untuk balistik koefisiennya. Biar nanti kita scan di jarak berapapun, itu langsung nanti ada indikator jatuhnya mimis di area mana. Oke, seperti itu ya. Nah, ini. Oke. Enak banget ya. Ya, setelah beberapa review tadi, serangkaian dari sebelum maghrib sampai sekarang jam 11 malam, 22.57, 22.58 waktu Indonesia Barat. Kesimpulannya adalah teleskop ini layak buat bos beli. Kalau memang
menembus target marketnya. Di harga 15 jutaan sudah bisa mendapatkan fitur yang oke dari segi visual, fungsi, dan juga aksesorisnya yang sangat kepake banget ya, terutama di boxnya ini cukup kepake karena dia sangat safety. Bukan di sini aja, tetapi perlengkapannya juga dari segi ini perlengkapan ada resletingnya di sini covernya, terus di sini ada rubbernya buat pelindung mata, pemasangan mudah dan juga pakai drat. Dari segi beratnya juga oke karena cuma 700 graman, hampir sama dengan teleskop konvensional. Terus juga paralaksnya dia enak muter-muternya. Terus dari segi baterainya ya sama-sama menggunakan 18650, dimana baterai itu sangat tersedia banyak sekali. Mau pilih harga dari mulai 15.000 sampai dengan yang 100.000 itu sudah sangat oke banget. Tapi jangan sampai kebalik untuk masang baterainya, karena nanti bisa mengakibatkan kerusakan di device teleskopnya. Karena ini sudah electrical ya, bukan yang biasa. Terus fiturnya juga yang lebih oke itu bisa disambungin ke Android. Tadi saya nyobanya di Android, ndak nyoba, saya nyoba di iPhone belum nyoba ya. Bisa atau enggak aplikasinya diinstal di situ. Buat teman-teman kalau punya pengalaman install aplikasi Part Vision 2-nya di iPhone bisa, coba komentar aja ya. Tadi saya nyobanya di Android, di tablet, dan bisa. Tapi kalau misalnya baterainya udah nipis sekitar 20%, konektivitas wifi-nya itu agak menurun. Jadi gambarnya itu bisa putus-putus seperti itu. Dan kalau misalnya memakai fitur wifi-nya itu akan semakin tambah menyedot dari dayanya. Pas kontrol di sini, karena ini kan sudah memasuki musim tanam padi, langsung kita rekam guys. Pastikan udah ngerekam. Oke, jarak yang masih sama, kita main zoom di 5 kali aja ya. Bismillahirrahmanirrahim.